Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, Agus Wijayanto. Kali ini kita akan belajar tentang pengenalan ya, pengenalan tentang TCP dan UDP ya, UDP. Sebenarnya di sini kita akan coba mempelajari ya, bagaimana konsep TCP dan UDP itu ya. Jadi sebelumnya perbedaan antara UDP dan TCP ya. Kalau UDP itu merupakan jenis protokol yang memiliki karakteristik connection list ya. Jadi dia proses kerjanya itu dia tidak berbasis koneksi ya, dia tidak berbasis koneksi. Berbeda dengan TCP. TCP kebalikannya ya, yaitu berbasis koneksi. Jadi harus ada handshaking-nya terlebih dahulu. Jadi prosesnya seperti itu kalau TCP ya. Nah, di paket tracer ini ada sebuah topologi ya, di mana topologi tersebut terdapat multi server, HTTP client, kemudian FTP client, DNS client, dan kemudian email client ya. Nah, di sini kita akan mengikuti instruksinya ya. Jadi instruksi yang pertama di sini kita akan mengenerate ya. Kita akan membuat sebuah traffic ya menggunakan simulasi mode. Jadi di sini kan ada real time, ada simulasi. Kita akan menggunakan simulasi. Jadi seperti itu ya. Yang pertama kita akan mengenerate traffic ya, ARP. Jadi kita langsung saja ikuti alurnya ya atau step-stepnya. Yang pertama di sini kita akan diminta klik multi server ya, multi server kita klik ya. Nah, kemudian sebentar. Kemudian kita pilih menu desktop ya. Ini sudah di desktop. Kemudian kita pilih command prompt. Di sini kita akan mencoba ping ke alamat broadcast ya. Jadi perintahnya itu ping main end, kita kasih count-nya ya 1, kemudian ke alamat broadcast. Jadi alamat broadcastnya di sini kan kalau kita cek ya, kalau IP config ini ya, kita cek terlebih dahulu coba IP config. Di sini kan /24 ya, 255.255.250. Jadi tentunya IP broadcastnya itu 192.168.1.255. Itu alamat IP broadcastnya. Jadi langsung saja kita coba ping min n 1, ini count-nya ya. Kemudian 192.168.1.255. Ya. Kemudian kita enter ya. Kita enter, maka akan mengirim sebuah paket ya, paket ping itu ya. Nah, kita tunggu. Kita enter. Oke. Seperti ini ya tampilannya. Kemudian kita cek. Nah, di balasan ini kan siaran ya, namanya broadcast itu kan ke semuanya. Jadi balasannya itu ya ke semuanya, yang balas semuanya dari 192.168.1.2. Kita masih belum tahu ya 1.2 itu alamatnya siapa. Yang jelas 1.2 atau kita mungkin coba klik saja. Kalau ini dia punya alamat IP berapa? Aduh, sebentar. 1.1 ya, 1.1. Kemudian kalau FTP kliennya 1.2 berurutan berarti ini. DNS kliennya 1.3 ya. Kemudian email kliennya 1.4. Nah, jadi dengan perintah broadcast ARP tadi ya, ping broadcast tadi ya, maka semua host ya yang ada dia akan memberi balasan seperti ini. Dari 1.2, 1.1, 1.3, 1.4 akan memberi balasan. Jadi seperti itu.
Ya, kita lanjut, kita di sini diminta close multi servernya, kita close. Kemudian kita masuk ke step kedua. Step kedua ini kita diminta merubah ya ke simulasi mode. Nah, kita klik saja simulasi mode. Nah, kemudian di sini ya, di step 2 ini kan kita diminta untuk membuat sebuah traffic HTTP ya. HTTP ya. Kalau kita perhatikan di simulasi mode, di sini sudah di set ya. DNS, FTP, HTTP, POP3, SMTP, kemudian TCP dan UDP ya. Di sini kita diminta untuk generate terlebih dahulu HTTP traffic ya. Setelah kita pilih simulasi mode, kita klik HTTP client-nya dan buka web browser ya. HTTP client kita klik ya. Kemudian kita pilih web browser ya. Ini web browser ya. Kemudian kita diminta untuk memasukkan URL ya. URL-nya 192.168.1.254. Kita coba klik sini. Masukkan URL-nya, kita Ctrl V ya. Baru kita klik go. Oke. Sampai sini kita diminta untuk minimize ya, tapi tidak di close ya, tapi minimize ya. Jangan di close ya. Kita perhatikan di sisi kanan ini ada PDU ya, protokol data unit ya di sini. Kemudian yang kedua kita diminta generate traffic dari FTP ya. Kita klik FTP client. Kemudian kita buka command prompt ya. Di sini sesuai dengan arahan. Lalu kita ketikkan FTP 192.168.1.254 di sini. Kita paste ya. 254. Oke. Kita enter. Oke, kita cek di sebelah kanan ya. PDU-nya sudah keluar ya. Di sini ya, FTP client. Sama, di sini kita tidak close ya, tapi kita cuma diminta untuk minimize. Jadi kita minimize. Oke, selanjutnya kita diminta untuk generate traffic dari DNS ya. Kita masuk ke A ya, klik DNS client, kita klik DNS client. Kemudian kita pilih command prompt ya. Baru kita coba masukkan nslookup ya, multiserver pt.ptu. Oke, kita masuk sini seperti ini ya. nslookup multiserver.pt.ptu. Oke. Lalu kita enter. Dan kita cek PDU-nya akan keluar di jendela simulasi ini ya. Dia sudah keluar DNS. Sama, di sini tidak boleh di close tapi di minimize. Selanjutnya kita diminta untuk generate traffic email. Maka kita lakukan step A terlebih dahulu ya. Klik email client, ini email client. Kemudian kita pilih email, kita coba cari email, mana email. Nah ini. Kita pilih email. Kemudian kita diminta untuk klik compose ya untuk membuat emailnya. Maksudnya mengirim ya. Dikirimkan ke user @multiserver.pt.ptu ya. Subjeknya ya mungkin personalize ya. Maksudnya ya sudah kita isi sembarang lah. Atau mungkin kita ini aja sudah kita copy paste aja. Ini ya. Sebentar. Email body-nya di sini, baru kita klik send. Oke. Kita minimize ya sesuai soal ya, arahan. Nah, kita cek di simulation Windows ya. Maka ada 4 ya, TCP ya, HTTP, FTP client, kemudian DNS dan email client. Nah, untuk step berikutnya kita diminta untuk verifikasi ya. Verify that the traffic is generated. Dan kita perhatikan apa yang terjadi ya. Oke, kita akan
coba memastikan ya. Kita coba verifikasi apakah lalu lintas ini atau traffic ini siap ya. Jadi kita langsung ke step 7 ya. Kita harus melakukan entry terlebih dahulu ya. Step 6 ini ya, sesuai dengan arahan ya. Nah, nanti di step 7 ini juga kita akan memeriksa multiplexingnya. Saat lalu lintas ini saling melintasi ya. Traffic dari HTTP client, FTP client, DNS client, dan email client. Nah, di sini ada beberapa keterangan ya. Kita bisa menggunakan capture atau forward ya. Jadi forward itu ditandai dengan simbol ini ya, forward ya. Jadi kita klik forward ya sekali dan kita coba perhatikan ya. Kita perhatikan PDU-nya. Ya, apa yang terjadi. Kita klik sekali. Nah, prosesnya seperti ini. Mereka akan bersamaan mengirimkan ke suite. Selanjutnya, kita di sini diminta untuk klik forward ya 6 kali dan kita perhatikan PDU-nya ya. Perbedaan setiap host ya. Bagaimana proses paket itu berjalan ya. Hanya ada satu PDU yang dapat melintasi ya dalam waktu yang bersamaan gitu ya. Kita coba 6 kali sambil kita perhatikan proses pengiriman paket ini. 1, oke. Ya, kemudian 2, ini DNS ya. 3, ini HTTP dan sebagian ya. 4, kemudian 5, 6. Nah, seperti ini. Ya. Jadi prosesnya dia seperti ya. Capture dari paket itu yang lewat. Lalu ada pertanyaan. Itu disebut apa ya? Jadi itulah yang disebut dengan conversation multiplexing ya. Apa itu conversation multiplexing? Yaitu mengirim beberapa jenis data ya. Misalnya ini tadi seperti HTTP client mengirimkan paket, FTP client mengirimkan paket, DNS ya. Jadi mengirimkan beberapa jenis data ya di dalam jaringan seperti itu. Kemudian beberapa variasi ini ya muncul di daftar apa ini namanya simulasi ini ya, panel simulasi ini juga. Nah, apa arti dari perbedaan warna itu? Jadi warna-warna itu mewakili protokol ya yang berbeda agar bisa memberitahu kita ya perbedaan warna itu untuk mewakili protokol yang berbeda. Jadi kan warnanya ada macam-macam ya. Ada yang warna ini warna apa ini? Ungu ya, ungu keabu-abuan, ungu ke biru-biruan ya, ungu lah. Kemudian ada warna hijau, ada warna coklat, nah, jadi seperti itu. Selanjutnya kita masuk ke part 2. Kita akan memeriksa fungsi langsung dari TCP dan UDP protokol. Oke, langkah pertama ya, kita akan memeriksa traffic dari HTTP ya. Dari komunikasi klien ke server. Klien HTTP ya tentunya ya. Nah, di sini kita diminta untuk reset simulasi terlebih dahulu. Maka kita reset simulasi, ini tombol resetnya ya. Selanjutnya kita akan memfilter ya. Memfilter traffic ya. Tampilan di sebelah sisi window ini, window simulasi ya. Jadi di bawah ini kan ada beberapa protokol ya. Di sini kita filter hanya menggunakan yang pertama kita edit filter dulu ya. Edit filter. Oh, maaf. Di sini dia menunjukkan ada edit filter dan tombol show all atau none ya. Kita klik
ini aja untuk menghapus semua protokol yang ada di sini. Kita klik. Jadi di sini tidak ada ya. Baru kita pilih protokol HTTP dan TCP. Kita klik edit filter ya. Kemudian kita pilih di sini MISC ya. Kita pilih TCP dan HTTP ini. Setelah itu kita close. Ya, kita close. Maka akan tampil ya. Akan tampil sekarang HTTP dan TCP ya. Di event ini. Nah, ini tampil ini. Kemudian kita akan mencoba mengenerate ya. Dari HTTP client ini. Open HTTP client, kita close ini dulu ya. Kita buka lagi browser ya. Kemudian kita ketikkan 192.168.1.254. Baru kita klik enter. Ini jangan di close ya. Ini dibiarkan saja. Kita minimize saja. Oke. Kemudian kita lihat kita diminta untuk capture ya atau klik forward. Lalu kita lihat PDU-nya seperti apa di sini ya. Nah, kita coba perhatikan ya PDU-nya di sisi window simulasi ini. Lalu kita perhatikan juga warnanya ya, warna dari gambar apa ini, surel amplop lah gambarin warnanya apa ya. Kemudian di sini kita disuruh minta ya untuk forward dulu ya. Kita klik forward. Kita perhatikan apa yang lewat. Klik sekali. TCP ya, masih TCP ya. Ya. Kemudian kita klik lagi. 2 ya. TCP, masih TCP. Kita klik lagi. Masih TCP ya. Dan kemudian kita klik lagi ya. Di sini kan diminta kita lihat ya perbedaan warna dari TCP dan HTTP ya. Kita lihat di sini kan diminta HTTP ya. Warnanya apa gitu dengan kode warna HTTP-nya. Kenapa kok HTTP itu lama munculnya di PDU ya. Mengapa seperti itu? Kita masih belum muncul di HTTP. Kita next lagi. Nah, di sini baru muncul setelah beberapa pengiriman paket ini. Ya, ada dari HTTP client ya, HTTP client ke switch ya, kemudian switch ke multi server ke switch, baru dari switch ke HTTP client. Baru muncul HTTP. Lah, mengapa begitu lama HTTP ini muncul gitu ya? Karena jawabannya ya. Jadi karena TCP itu terlebih dahulu menetapkan koneksi ya. Jadi memastikan antara klien dan server itu terjadi sebuah koneksi. Sehingga lalu lintas dari atau traffic dari HTTP ini bisa dimulai. Makanya HTTP ini kok lama keluarnya. Jadi seperti itu ya. Kemudian selanjutnya ya. Selanjutnya kita klik PDU-nya ya. PDU itu di sini ya. Kita klik PDU ya. Klik tombol di sini diminta apa? Outbound ya. Klik PDU. Kita coba klik ya. Di sini tidak diminta di show PDU detail, klik the outbound scroll down. Nah, kita cek coba. Di sini dulu. Kita cek ya. Di sini TCP ya. Di sini pasti ya outbound-nya ya TCP ya. Atau kita coba di sini di HTTP client. HTTP client itu dia menggunakan protokol apa ya? Nama bagian di paling bawah itu ya. Scroll di bawah itu ya. Jadi kita diklik HTTP client ya. Kemudian di outbound ya. Kita diminta scroll ke bawah 2 dari yang paling terakhir. Jadi ini ya. Jadi pada bagian ini inilah yang dimaksud dengan TCP ya. Bagian terakhir di sini labelnya TCP gitu ya maksudnya. Jadi seperti itu.
Kemudian kita coba ke bawah. Apakah komunikasi ini reliable itu dapat diandalkan gitu ya? Iya, tentu. Ya. Apa yang digunakan? TCP ya. TCP yang digunakan. TCP tadi kan memastikan ya, koneksi dulu memastikan. Jadi ya dapat diandalkan pasti paket berikutnya ini pasti akan sampai ke server karena sudah dipastikan dengan TCP tadi. Jadi seperti itu. Nah, kita perhatikan di sini. Kita cek ya source portnya, destination portnya, sequence numbernya dan ACK-nya ya, ACK numbernya ya, atau acknowledgement ya. Jadi kita perhatikan source-nya itu 1026 ya. Ini bervariasi ya, ini bisa berubah-berubah. Kemudian ternyata kalau kita komunikasi dengan HTTP itu destination port-nya 80. Jadi ini 1026, destination port-nya itu 80 ya. Kemudian kita lihat sequence number-nya 1 ya di sini ya. Sequence number-nya 1, kemudian ACK number-nya sama 1 ya. Jadi seperti itu. Kemudian kita lihat scroll ke bawah ada nilai flags ya, flag field ya. Kalau kita perhatikan nilai untuk B ya. Di sini kan ada B ini flags ini. Ya, di sini ada B. Ini mewakili flag dari TCP ya. Masing-masing nanti ada penilaiannya ya. Penilaiannya itu dilihat dari sini ya. Jadi kita di sini kan ada 1 2 3 4 5 6. Jadi 0 1 1 2 3 4 5 6 sampai sini. Nah, ini 6. Ya. Ini dilihat dari sini. Kalau 1 berarti dia ada mewakili ya. Menunjukkan bahwa ini apa gitu seperti itu. Nah, sekarang kita coba scroll ke bawah ya. Which TCP flags are set in this PDU. Nah, kalau kita cek ya berdasarkan outbound PDU details ini ya. Di sini flag TCP mana yang diset di dalam PDU. Nah, flag TCP-nya kan ini ya kan. Nilainya itu berupa ini gitu. Nah, kita perhatikan di sini. 000 berarti ini 000 ya. Berarti tidak ada. Yang ada 11 di nomor 4 dan 5. 4 dan 5 jadi ini ACK dan PSH. Jadi seperti itu nilainya ya. Kemudian di sini kita kita tutup ya. Kita tutup PDU-nya. PDU itu yang ini ya, bukan tutup yang lainnya ya. Yang ini PDU ini kita tutup. Kemudian kita pilih HTTP client ya. Yang kembali ke HTTP client. Jadi komunikasi dari multi server yang kembali ke sampai HTTP client ya. Kita klik dulu forward ya. Kita klik dulu forward sampai multi server ini mengembalikan ke HTTP client sampai ada centang birunya. Kita next, kita cek HTTP-nya. Kita cek lagi HTTP client ke switch, switch ke multi server, switch ke multi server HTTP, multi server ke switch ya. Kemudian kita cek. Nah, di sini ya. Di sini hot switch ke HTTP ya. Jadi komunikasi dari multi server di sini kan sampai sini sampai sini. Nah, ini. Kita cek di sini, kita diminta cek apa ini? Sebentar, outbound. Kita diminta cek untuk inbound-nya ya, ini ya. Klik PDU, select inbound PDU detail. Nah, ini inbound-nya ya. Di sini kita ada
pertanyaannya, bagaimana kondisi dari port dan sequence numbernya? Apakah ada perbedaan dari sebelumnya yang di atas tadi kalau mengirim ya, kalau outboundnya, ini inboundnya. Kalau tadi outboundnya itu kita ingat destination portnya kan 80 ya. Kalau di sini ternyata terbalik ya. Memang seperti itu Bang. Tujuannya terbalik. Karena kan dari server ya komunikasinya ini posisinya. Nah, di sini portnya itu 80. Source portnya. Destination-nya jadi 1026 ya. Kemudian flagnya, kita coba cek flagnya di sini tetap ya ternyata ya. Masih PSH dan ACK. Sequence numbernya 1, kemudian ACK numbernya 103. Jadi seperti itu. Oke, selanjutnya kita klik HTTP PDU ya, di mana HTTP client akan mengirim ke multi server. HTTP client akan mengirim ke multi server. Kita coba cari. Sebentar, kita coba cari. Kita akan cari HTTP client ya, akan mengirim ke. Jadi dimulainya dari sini ya, HTTP itu. Kita cek sini, kita cek outbound-nya. Di sini kan minta outbound ya. Kita cek outbound-nya. Kita perhatikan di TCP, bagaimana kondisi source port-nya. Nah, source port-nya itu 1026, destination-nya ke 80 ya. Kemudian sequence number-nya 1, ACK number-nya 1 ya. Kemudian di sini sama ya. PSH ACK. Jadi seperti itu. Kita sudah sampai sini, sekarang kita reset simulasi. Kita close ya. Kita close. Reset simulasi. Kemudian kita diminta untuk generate traffic FTP. Kita buka FTP client desktop ini ya. Kita close dulu ini. Sebelumnya edit juga ini. Edit filter dulu protokol yang akan kita lihat. Di sini menggunakan FTP dan TCP. Maka di sini kita rubah edit filter. HTTP kita hapus, TCP dan FTP yang dicentang. Kita close. Di sini muncul sudah ya event list filternya yang terlihat FTP dan TCP. Kita mulai masuk klik di sini FTP client, kita komen ya, kita close ini, kita komen. Oh masih ada. Kita Ctrl C saja, kita ulangi dari awal. Nah seperti ini. Ini belum ada PDU masihan ya. Kita diminta untuk capture ya. Kita generate trafficnya sama seperti cara sebelumnya. FTP 192.168.1.254 baru kita enter. Nah, di sini muncul. Ini jangan di close ya, di minimize. Telah muncul PDU-nya di sisi sebelah kanan ya. Kita perhatikan di sini ada menampilkan FTP client ya, tabnya TCP di sini. Kita forward. Klik forward. Kemudian klik yang kedua. Coba kita klik. Oke. Kita klik yang sini. Kita klik outbound ya. Kita klik outbound-nya. Nah, kita klik outbound. Kita perhatikan di bawah. Ternyata di sini TCP. Nah, jadi apakah komunikasi ini aman atau reliable ya? Maksudnya handal? Tentu ya. Jawabnya ya. Penjelasannya sama seperti tadi ya, karena memastikan terlebih dahulu seperti itu. Kemudian kita perhatikan source port-nya ya. Di sini source port-nya 1026, destination port itu 21. Jadi protokol FTP itu menggunakan port 21.
Sequence numbernya 0 ya. ACK numbernya 0. Kemudian di sini kita lihat flagnya. Flagnya ternyata 01 sin. Dia menggunakan sin. Di sini sin. Di value nilainya itu sin. Jadi seperti itu. Selanjutnya kita diminta tutup ya. Tutup PDU-nya. Kemudian kita capture sampai paket surel ini kembali ke FTP client dengan tanda centang. Kita next. Oke. Kita next. Next lagi. Ya, next lagi. Next lagi. Next lagi. Ini baru FTP-nya ya. Kita next. Kita next di sini. Oke, di sini. Switch to FTP client ya, yang sini ya. Kita diminta untuk cek inbound-nya. Kita klik PTU-nya, klik inbound. Nah, kita perhatikan di sini. Bagaimana portnya, sequence number-nya? Apakah ada perbedaan? Kita lihat. Di sini source portnya jadi 21 ya. Destination portnya jadi 1026. Ada perbedaan ya. Ada perbedaan jawabannya. Kemudian sequence numbernya berapa? 1. ACK-nya juga 1. Nah. Kemudian kita lihat flagnya. 1 di sini. 1, 2, 3, 4, 4 dan 5. 45 PSH dan ACK dan PSH. Seperti itu ya. Oke, ini yang F. Kita sekarang klik outbound ya. Klik outbound-nya. Oke. Kita close yang ini. Sebentar, kita coba cari. Oke, kita klik outbound-nya ya di sini ya. Dari multi server tujuannya ke switch ya. Ke switch nanti kan akan diteruskan ke FTP client. Kita cek outbound-nya. Kita cek outbound-nya. Di sini kita bisa menjawab bagaimana portnya dan sequence number-nya. Portnya kita lihat bahwa scroll source portnya 21, destination-nya 1026. Sequence number-nya 1, ACK number-nya 1. Ya, seperti itu. Kemudian ini yang G ya. G dan G ya. Sekarang H. Sekarang H. Sebentar, coba kita buka yang H. Close PDU-nya, kita close ya. Kemudian maaf, tadi ada kesalahannya. Sebenarnya di sini ya. Tadi ada kesalahan. Sebentar. Oh, tadi yang dicek itu sebelumnya itu yang TCP. Ini kemana ini? Ke FTP client. FTP client. Oke, betul. Sekarang yang ini ya. Yang FTP client, PDU second tertentu. Yang berbeda warna. Yang ini ya. Kita cek bagaimana hasilnya ya. Hasilnya kita buka ya, kemudian kita open, kita pilih inbound ya. Kita scroll ke bawah. Apa pesannya yang dari server ini? Welcome to PT FTP server. Jadi ada pesan dari servernya, isi pesannya ini. Welcome to PT FTP server. Jadi seperti itu. Kemudian kita close PDU-nya. Ya, kita lanjut ke kita reset dulu, jangan lupa. Kita reset ya. Selanjutnya kita generate traffic dari DNS. Langkahnya sama seperti
di atas ya cara generate-nya ya. Sebelumnya kita filter dulu DNS dan UDP. TCP hapus, FTP push, DNS dan UDP. Nah ini. Kita close, event sudah terlihat ya. Lalu kita generate, klik DNS client, kita generate. Sebentar. Kita generate, caranya buka command prompt. Ya. Perintahnya nslookup multiserver pt.ptu. Kita enter. Nah, seperti ini. Selanjutnya kita klik PDU-nya. Kita coba lihat ya. Kemudian lihat di OSI model ya. Seperti apa OSI. Kita lihat ya. Lihat OSI modelnya ya. Di layer 4. Nah, di sini. Jadi di layer 4 itu menggunakan apa? UDP ya. Menggunakan UDP. Apakah komunikasi ini dianggap reliable? Tidak ya. Karena UDP itu connection list ya. Jadi dia langsung tanpa mengecek koneksinya terlebih dahulu antara klien dan server. Yang penting dia mengirim terus seperti itu. Kemudian kita di sini kenapa yang E ini ya, yang E ini mengapa tidak ada sequence-nya ya dan ACK-nya? Karena kenapa tidak ada ya? Kita lihat outbound-nya di sini ya. Di UDP ini ya. Ini kan tidak ada ACK sama sequence-nya ya. Kenapa? Karena memang UDP itu tidak membangun koneksi ya. Antara si klien dan si server itu dia tidak bangun. Makanya dia tidak ada sequence-nya dan ACK-nya. Portnya yang digunakan port 53. Jadi seperti itu. Selanjutnya F ya. Kita close PDU-nya. Kemudian kita capture sampai PDU-nya sampai ke DNS client-nya dengan tanda centang. Next. Forward lagi dan terakhir ini. Forward dan centang. Oke. Kemudian kita klik PDU-nya yang sampai ini. Kita cek, kita buka inbound PDU-nya. Bagaimana portnya kita perhatikan. Port UDP-nya, source portnya 53, destination portnya 1026 ya. Jadi di sini ya 1026. Source-nya 53. Bagaimana? Dia terbalik ya. Memang different berbeda. Kemudian selanjutnya di sesi terakhir ya. Di sesi terakhir ini pada bagian terakhir PDU ini ya, di bagian terakhir pada PDU ini ya. Apakah ada alamat IP-nya yang menggunakan nama multiserver pt.ptu ya. Berapa IP-nya? Kita perhatikan di bawah. Jadi jawabannya ya. Jawabannya itu DNS ya. Jawaban dari DNS itu ini. IP-nya 192.168.1.254. Jadi seperti itu. Selanjutnya kita reset ya. Kita lanjut ke step 4. Close, kita reset. Di step 4 ini kita diminta untuk generate traffic ya. Generate traffic dari email client. Sama. Kita filter dulu. Di sini menggunakan TCP. Ya, yang lain kita hapus menggunakan SMTP dan POP3. SMTP mana SMTP ini? Kita lihat DNS-nya di sini sudah kita hilang ya. Nah,
POP3 SMTP TCP. Kemudian kita generate. Caranya compose ya. Ke sini emailnya ini ya. Kemudian kita klik. Kemudian kita klik send. Nah, sekarang kita cek. Klik first PDU ya. Klik, kita buka PDU yang awal ini ya. Kemudian kita buka outbound. Outbound PDU-nya. Kita scroll ke bawah. Sebentar. Scroll ke bawah, kita lihat di transport ya, layernya. Transport layernya menggunakan TCP ya, menggunakan TCP. Kemudian apakah komunikasi ini dianggap reliable? Ya, karena menggunakan TCP. Kemudian yang E, kita diminta untuk merekam source portnya ya. Source portnya berapa? 1026, destination-nya 25. Ya. Kemudian number sequence-nya 0, jikanya 0. Kemudian flag-nya SYN ya. 01. Kalau kita perhatikan di atas di sini. Ya. SYN ya nilainya. Kemudian ACK sudah. Oke. Sekarang kita lanjut ya. Close PDU-nya. Kita close. Kita forward sampai email itu ke klien ya, ke email klien sampai ada tanda centangnya. Next, 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 kemudian next. Nah, kemudian kita coba klik ya di sini ya. Klik inbound. Oh, sorry, sebentar di sini. Nah, inbound. Nah, bagaimana sequence numbernya? Sequence numbernya 0 ya. Kemudian ACK-nya 1, portnya 25, destination-nya 1026 ya. Different than before ya. Berbeda dengan, ada perbedaan ya dengan sebelumnya. Kemudian kita cek outbound-nya. Portnya jadi 1026, destination-nya 25 port. Sequence numbernya 1, ACK-nya 1 ya. Oke, yang H sudah. Kemudian flag-nya kita perhatikan di sini flag-nya 1 ya. 1 2 3 4 5 ACK ya. Selanjutnya yang terakhir ya ini. Yang terakhir kita tutup dulu. Sebentar, klik outbound. Jadi yang terakhir ya, kita cek ya. Yang terakhir itu kita coba cek. There is a second PDU of different color. Nah, kita cek warna untuk email kliennya itu. Jadi warnanya beda ya. Jadi ada PDU ya, yang kedua itu warnanya berbeda yang sudah disiapkan ya. Nah, di sini kita coba cek ya. Kita coba cek yang kedua ya. Kita next. Kita cek. Kita close ini, kita cek dulu. Cek. Jadi gini diminta untuk dari email klien mau ke multi server. Sebentar, kita coba cari ini. Coba cek, baru klik outbound. Nah ini. Di sini portnya tujuannya ya, tujuannya itu ke port 25. Source portnya 1026, ACK-nya 11, kemudian di sini flag-nya ACK dan PSH. Seperti itu ya. Kemudian yang terakhir ya. Jadi email protokol ini yang menggunakan TCP port itu berapa portnya? Port 25 ini ya. Port 25 itu apa? Dan protokol port 1110 apa?
Kalau port 25 itu SMTP ya. Jadi sini sudah terlihat SMTP data. Di sini berarti port 25 itu SMTP, sedangkan yang 1110 itu POP3 ya. Jadi ada perbedaan port yang digunakan. Jadi seperti itu. Jadi untuk video kali ini penjelasannya cukup sampai di sini ya. Semoga penjelasan tadi dapat membantu kita semua untuk memahami tentang protokol TCP dan UDP. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.